Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya tidak ada ilmu yang kita punya kecuali ilmu itu datangnya dari Allah. Halo Sobat Bintang Bangsa, ketemu lagi di Bintang Ramadan. Mungkin ini video yang kedua. Nah, kemarin kita udah membahas tentang perkenalan supaya kita lebih dekat dengan Ramadan, di mana kita tahu bahwa Ramadan datang itu untuk waktu, tempat, kondisi di mana kita menunjukkan kalau kita itu hamba Allah yang taat. Di mana waktu kita untuk menunjukkan bahwa kita itu punya ketaatan sama Allah. Makanya dipanggil di situ, ya ayyuhallazina amanu, seluruh hamba yang punya iman. Mau sekecil apapun, dia punya iman. Dia pernah syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia wajib berpuasa sesuai dengan ketentuan hukum fikih. Sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, coba aku mau tanya nih ke teman-teman. Gimana Ramadannya? Gimana sholat wajibnya? Gimana sholat sunnahnya? Udah ada yang bolong? Gimana puasanya? Pernah iri sama orang? Pernah sombong? Pernah marah? Gimana mau menang? Atau gimana tadarusnya? Udah juz berapa? Coba sekarang hari keberapa? Kalau misalkan mau satu bulan itu hatam, minimal satu hari satu juz. Berarti kalau hari ke-7, itu juz ke-7. Atau mungkin juz ke-8. Gimana? Udah sampai? Atau mungkin 2 kali lipat? Alhamdulillah kalau 2 kali lipat. Atau mungkin lebih. Jangan sampai malah kita yang kalah. Insyaallah. Di sini aku meminta teman-teman, semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan baik. Ya, kita sudah ada di pertengahan Ramadan. Ya, jadi nggak boleh nih kita nyanyiin waktu lagi. Kenapa nggak boleh? Teman-teman harus tahu bahwa Rasulullah SAW itu ketika bulan Ramadan bersama para sahabatnya di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ngapain tahun kedua Hijriah? Tahun kedua Hijriah ini Rasulullah melaksanakan sebuah peperangan yang besar. Kita sebut dengan Perang Badar. Teman-teman tahu? Pasti udah nggak samar, mungkin gak asing lah namanya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi bulan Ramadan. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ramadan kita kebanyakan tidur, kita kebanyakan malas, kita kebanyakan leha-leha, lemes, gak kuat, pengen makan, minum. Para sahabat ngapain teman-teman? Mereka perang. Perang Badar ini adalah perang pertama kali yang dilakukan umat muslim dengan para kafir Quraisy tanpa persiapan. Dengan 313 pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW melawan pasukan dari kafir Quraisy yang dipimpin oleh para pemukanya. Ada Abu Jahal dan yang lainnya. Di mana waktu itu niatnya hanya menyerang kafilah dagang saja yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata kafir Quraisy membawa pasukan 1000-nya melawan 313 pasukan. Kalau misalkan dibandingin 313 ngelawan 1000, kira-kira siapa yang bakal menang? Para sahabat ini yang 313 ini, dia bawa perlengkapan seadanya. Karena niatnya bukan perang, tapi ingin mengambil kafilah dagang. Jadi nggak bawa panah yang banyak, enggak. Paling cuma bawa 10. Emang siap-siapnya bukan buat perang. Tapi apa ketika Rasulullah memerintahkan mereka, kita akan berperang, mereka nggak ada yang bilang. Mereka nggak ada yang protes. Mereka berkata, wahai Rasul, dimanapun kamu berpijak, dimanapun kaki muliamu itu melangkah, kita akan senantiasa di belakangmu. Singkat cerita, perang itu terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Di mana dalam ketika peperangan itu terjadi, Rasulullah bahasa kita curhat sama Allah, sekaligus memohon. Rasulullah dengan rida itu dia selendang, menutup wajahnya dengan selendang, beliau memohon sama Allah. Meminta dan berdoa, wahai Allah, dengan segala pujian-pujiannya, wahai Allah, kita sedang melawan kaum kafir. Dimana kalau misalkan mereka yang kumpul pada hari ini itu kalah, maka niscaya tidak akan ada manusia yang menyembahmu di muka bumi ini. Begitu yakinnya
begitu pasrahnya, begitu Rasulullah ingin bahwa kaum muslimin itu menang. Sampai berkata seperti itu kepada Allah. Itu di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Di mana waktunya mungkin kita banyak menghabiskan waktu karena nggak ada aktivitas. Banyak yang libur, mungkin pulang lebih cepat. Tapi Rasulullah dengan para sahabatnya itu peperangan pertama kali. Di Quran pun disinggung bahwa hari itu adalah hari Yaumul Farqu atau hari pembeda. Mereka yang muslim, mereka yang punya iman, dan mereka yang kafir. Seakan-akan Allah mau menunjukkan ini adalah hari di mana terkumandangkannya Islam yang akan menyebar ke seluruh dunia. Tapi aku ingin mengambil kisah yang paling heroik dari dua sahabat yang waktu itu hadir di Perang Badar. Suatu ketika kita tahu bahwa musuh yang paling besar zaman Rasulullah adalah Abu Jahal. Abu Jahal dikerumuni, dilindungi oleh banyak pasukannya. Dikelilingi, dia di atas kuda dikelilingi oleh banyak pasukannya. Supaya nggak terbunuh. Tapi ternyata ada dua pemuda yang masih kecil. Usianya belasan, di bawah 15 tahun. Mereka masih bersaudara. Dua-duanya bernama Mu'adz. Mu'adz bin Amru dan Mu'adz bin Afra. Mereka berdua mendekati Abdurrahman bin Auf. Dan bertanya, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Salah satunya bertanya seperti itu di telinga kiri Abdurrahman bin Auf. Dan satu lagi bertanya di telinga kanan Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Dia yang telah menyiksa Rasulullah di kota Mekah. Dan Abdurrahman bin Auf bilang, baik, akan aku cari, ketika aku ketemu akan aku beritahu. Kalau kita dikasih tahu, itu yang namanya Abu Jahal. Tanpa pandang bulu, mereka berdua dengan umur yang masih belasan, menerobos pertahanan yang begitu rapat, yang begitu banyak, yang menjaga Abu Jahal. Menerobos hingga salah satu dari mereka berhasil menebas paha dari Abu Jahal, kemudian terjatuh, dan akhirnya dikeroyok oleh kaum muslimin yang lain. Tapi sebelum mereka bisa pergi, salah satu dari mereka terkena sabetan pedang dari anaknya Abu Jahal. Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Terkena di sebelah tangan kanannya atau di sebelah tangan kirinya. Salah satu tangannya terkena sampai tidak ada yang tersisa kecuali beberapa helai kulit. Tergantung tangannya. Apa yang dikatakan oleh salah satu dari mereka? Mereka berkata, tangan ini merepotkanku. Lalu aku injak dan aku putuskan dari tubuhku. Setelah itu apa yang dilakukan? Mereka langsung berperang lagi. Itu yang mereka lakukan hingga mereka berdua mati syahid. Mereka yang membuka, mereka yang memberikan kesempatan terbunuhnya Abu Jahal. Teman-teman, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu apa yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan? Masa iya ngelawan hawa nafsu aja nggak bisa? Masa iya ngelawan kemalasan aja nggak bisa? Kita nggak ngeluarin darah. Kita nggak menghunuskan pedang. Cuman butuh kesungguhan, kepatuhan, dan kerja keras. Kalau kita sungguh-sungguh, kita benar-benar taat sama Allah, insya Allah Ramadan ini akan kita maksimalkan sebaik mungkin. Teman-teman, kalau misalkan kemarin ada yang terlewat, coba introspeksi lagi. Ayo kita semangat lagi dan berjuang di waktu Ramadan beberapa hari ke depan. Sampai nanti kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.